Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, akan saya sampaikan perihal zakatul fitri. Di bulan Ramadan ini ada amaliyah mulai puasa, qiyamul lail, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, zikir, kemudian juga sedekah. Tetapi juga masih ada amaliyah yang sangat urgen, sangat penting, masih ada hubungannya dengan puasa Ramadan, yaitu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib bagi seluruh manusia, seluruh umat, laki-laki, perempuan, hamba saya atau orang merdeka dari kaum muslimin, besar kecil, semuanya wajib melaksanakan zakatul fitri, zakat fitrah. Karena perlu diketahui bahwa amaliyah di bulan Ramadan, mulai dari puasa, sholat tarawih, berjamaah, membaca Al-Quran, zikir dan sebagainya, termasuk qiyamul lail, amaliyah Ramadan ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak mengeluarkan zakat. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Shaumu Ramadan mu'allaq bainas sama'i wal ardi, la yurfa'u illa bi zakatil fitri." Puasa Ramadan itu bergantung di antara langit dan bumi, dan puasa Ramadan ini tidak akan terangkat kecuali dengan membayar zakat, yaitu zakat fitrah. Rawahu Abu Hafs Ibnu Syahin wa qala jayyidul isnad. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hafs bin Syahin dan beliau mengatakan inilah bagus sanadnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berarti setelah kita menyelesaikan puasa Ramadan, maka kewajiban yang berhubungan dengan harta benda, yaitu kita diwajibkan untuk membayar zakat. Membayar zakat dan pelaksanaan pembayaran zakat itu adalah pada saat sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ini yang paling baik. Jadi pada saat pengeluaran zakat fitrah itu adalah pada saat akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebelum melaksanakan Idul Fitri kita mengeluarkan zakat. Ya boleh yang lain atau boleh di awal Ramadan, boleh. Tapi yang paling baik adalah di akhir Ramadan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Nah, apa yang harus dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah berupa makanan yang terhitung kutil balad. Kutil balad kalau di Indonesia adalah beras. Beras saja, beras ya, bisa jagung kalau memang makanan pokoknya jagung, tapi seluruh Indonesia rata-rata makanan pokok itu menggunakan beras. Jadi semua wajib, bahkan anak kecil pun baru lahir, umpamanya ba'da subhi melahirkan anak kecil, itu tetap wajib zakat fitrah karena belum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Kemudian kewajiban zakat itu berapa kilo? Di dalam kitab Al-Aham fi Fiqhi Talibil Ilmi, mukhtasar kitab Taqriratus Sadidah, dikatakan al-wajib fiha so'un an kulli syaksin, ay arba'atu amdatin bimutin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kewajiban zakat fitrah itu adalah satu sok. Setiap individu satu sok. Satu sok menurut Imam Syafi'i itu 4 mud. Arba'atu amdatin bimutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hitung dengan nilai kutil barat di Indonesia, karena kita hidup di Indonesia maka kita bicaranya dengan kutil barat yaitu beras. Wa ma yusawi halian 2,75 kilo takriban. Kira-kira 4 mud itu atau satu sok yang ada 4 mud itu sama dengan sekitar waktu sekarang itu 2 kilo 75 gram. 2 kilo lebih 75 gram. Jadi 2,5 kilo lebih 3 kilo kurang seperempat. Itu kalau kita hitung. Jadi mud aslinya seperti itu. Jadi penggunaan zakat itu tidak pakai uang atau pakai yang lain, tetapi harus menggunakan beras menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i yang kita ikuti ini. Jadi jinsul fitrahnya itu min ghalibi qutil balad, jenisnya zakat fitrah itu min qutil balad. Jadi makanan yang digunakan untuk negara. Kalau bisa yang diberikan zakat, yang diberi sampaikan zakat itu adalah barang yang lebih bagus dibandingkan dengan barang yang dimakan. Kalau kita makan beras 1 kilo seharga 8.000, kita carikan yang harga 9.000. Kalau kita biasa makan beras dengan seharga 10.000, kita carikan beras yang seharga 12.000. Begitu seterusnya. Itu menurut pendapat muallif al-aham, mukhtasar kitab Taqriratus Sadidah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau di negara kita itu ada yang menggunakan uang. Seluruh mazhab 4 dalam keterangan itu tidak boleh kecuali satu, yaitu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu diperbolehkan. Perlu saya sampaikan kepada kaum muslimin muslimat, kalau mengikuti mazhab Hanafi itu jangan talfik, pilih-pilih, tapi harus satu qadhiyah. Artinya ukurannya juga ukuran menurut mazhab Hanafi. Jangan ukuran dari nilai beras menurut mazhab Syafi'i di harga dengan versi mazhab Hanafiyah. Itu. Kalau di Syafi'i kan rata-rata 2,5 kilo. Sebaiknya ya 3 kilo lah, itu yang afdal. Kalau 2,5 kilo itu kan mungkin di pendapat fikih itu ada yang berpendapat 1 mud itu ada yang 6 on, ada yang 7 on, ada yang 8 on. Kalau kita ambil yang 7 on saja itu sekitar 2 kilo 75 gram atau 2 kilo 8. Jadi itu zakat fitrah yang afdal. Tetapi kalau kita menggunakan yang 2,5 kilo, mungkin karena waktu itu kehidupan masyarakat masih minim, sehingga kalau melihat sekarang kehidupan masyarakat Indonesia luar biasa makmurnya, maka kita mengambil yang muktamad, yaitu 2,8 atau 2,75, 2,80 atau 2,75. Itu zakat fitrah yang harus kita keluarkan. Kemudian kalau versi Hanafiyah itu diperbolehkan menggunakan uang.
Kalau menurut pendapat Hanafiyah, ukuran zakat fitrah itu satu sok. Kalau satu sok itu sama dengan 4 mud. Satu sok 4 mud. Satu sok 4 mud. Jadi satu sok 4 mud. Tapi nilai harganya tidak bisa disamakan dengan pendapat Imam Syafi'i. Tidak bisa disamakan dengan pendapat Imam Syafi'i. Jadi nanti ukurannya juga mengikuti mazhab Hanafiyah. Jadi pendapat Hanafiyah begini. Kalau kita mengikuti pendapat Hanafiyah, coba kita uraikan supaya lebih jelas. Ulama Hanafiyah atau versi Hanafiyah, ukuran zakat fitrah itu satu sok atau 4 mud. Satu mud Hanafiyah itu sama dengan 2 ritlun kati gitu ya. Satu ritlun itu 950 gram. Berarti kalau satu sok sama dengan 4 mud, maka kita kalikan 2 ritel itu 950 gram, maka 4 kali 950 gram uangnya 3.000, berasnya 3 kilo lebih 8 atau 3.500 gram atau 3 kilo 80, 3 kilo lebih 80 gram. Jika diuangkan, misalnya umpamanya berasnya itu 12.000 per kilo, maka 12.000 kali 3.800 gram akan muncul uang 445.600. Ini kalau 12.000. Berarti kalau berasnya itu seharga 10.000 ya 10.000 kali 3.800 gram muncul berapa? Itu nanti diganti dengan uang menurut pendapat Hanafiyah diperbolehkan. Jadi seperti itu, jadi diperbolehkan. Dan keterangan ini bisa diambil dalam kitab I'anatul Thalibin juz 2 Shahifah 190 atau di kitab Al-Fiqhul Islami, di fikih Islami juga ada. Jadi ini secara garis besar. Jadi maksudnya bisa kita cari di I'anatul Thalibin juz 2 Shahifah 190. Jadi kalau kesimpulannya ini ya, miqdarus sa' indal jumhur arba'atu amdatin. Kemudian miqdarus sa' indal Hanafiyah niku tadi 2 ritlan tadi ya. Jadi dua sekitar 1 sok 4 mud sama saja. Walhasil man arada ikhrajal qimah taklidan, mengikuti pendapat Imam Hanafiyah bima qadiri madhim, harus satu qadiyah. Jadi aturannya seperti itu. Lebih jelasnya ukurannya menggunakan nas mansus menurut daerah masing-masing, bukan ukuran Mekah. Kalau ukuran Mekah nas mansus berarti kurma kalau satu mudnya seharga 50 berarti menjadi 200, tapi ini dihitung beras. Sekali lagi, zakat fitrah yang kita keluarkan apabila berupa beras menurut pendapat Syafi'i itu sebaiknya yang lebih muktamad 2 kilo lebih 75 gram atau 80 gram dikuruskan menjadi 3 kilo. Tapi kalau 2 kilo setengah itu juga diperbolehkan ulama, tapi termasuk pendapat yang lemah. Yang muktamad itu adalah 2,75 atau 2,80 atau dikuruskan secara global menjadi 3 kilo. Karena memang kita itu kadang-kadang
mengambil manfaatnya, lebih manfaatnya kita menggunakan uang. Lah, perlu saya sampaikan sekali lagi, uang itu diperbolehkan hanya menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafiyah. Madhab Hanafiyah tadi dikatakan satu sok itu 4 mud, tapi mudnya itu tidak sama dengan mudnya yang dihitung oleh Hanafiyah. Jadi ada Syafi'iyah. Kalau Hanafiyah berarti tadi saya katakan 4 mud kali 950 gram jumlahnya ada 3 kilo 80 3 kilo 80 gram. Berarti dikalikan dengan nilai beras di Indonesia, kalau dikalikan 10 ya 3 kilo 8 kali 10 atau 12.000 ya 12.000 kali 3 kilo kali 80. Nilainya kalau 12 kali tadi berapa? 3 kilo 8 ada uang 45.600 rupiah. Tinggal nanti menyesuaikan harga beras. Saya kira itu informasi yang saya sampaikan, semoga bisa menjadi pegangan bagi umat Islam, karena setiap ada datang bulan Ramadan masyarakat ramai membicarakan tentang zakat fitrah. Sekali lagi, zakat fitrah yang kita gunakan menggunakan Syafi'i itu pakai beras, tetapi ada yang menggunakan uang, boleh tidak? Boleh, tapi itu mengikuti mazhab Hanafi, tapi harus satu qadhiyah. Satu qadhiyah itu artinya ya ukurannya ukuran mud mazhab Hanafi. Tadi saya katakan satu sok senilai 3,80 3 kilo 80 gram. Tinggal mengalihkan harga beras yang ada di Indonesia. Semoga keterangan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, bisa kita sampaikan kepada masyarakat kayak rame. Jadi kita tidak akan memperuncing lagi. Beras boleh inda Syafi'i, kemudian pakai uang diambil manfaatnya boleh indal Hanafi, tapi tidak boleh talfik, tapi satu qadhiyah. Hanafiyah tapi menurut ukuran mud atau sok dari Hanafiyah. Itu satu sok Hanafiyah 3,80, tapi kalau sok Syafi'i itu beras 2,80 atau bisa dikrus menjadi 3 kilo. Saya kira itu semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.